Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, dalam lindungan Allah, murah-murah rezekinya, dilancarkan kegiatan positifnya. Dan seperti biasa gue ingatkan nih, karena ada beberapa masukan juga di kolom komentar, supaya Sobat Football United diingatkan untuk tidak judol, jangan judol ya. Oke, video kali ini ingin gue awali dengan berita duka ya, Diogo Jota. Ya, ini betul-betul kabar yang sangat ya gue begitu tahu pertama kali kabar seperti ini sangat-sangat terkejut ya. Diogo Jota 28 tahun, masih cukup muda menurut gue, dan sedang dalam mungkin menuju puncak permainan, menjadi juara Premier League bersama dengan Liverpool musim lalu. Ya ini sebuah tragedi menurut gue ya, dan gue berduka, dan gue yakin pun juga sepak bola dunia bahkan ya berduka dengan perginya Diogo Jota. Oke, gue ingin lanjut ke satu informasi saja sebenarnya yang ingin gue bahas di video kali ini. Ada beberapa sumber ya. Ini terkait dengan Bryan Mbeumo. Oke, gue ingin ke Give Me Sport dulu. Perkembangan sekitar Bryan Mbeumo ini lambat, dan Manchester United ingin untuk bisa menempatkan tawaran selanjutnya ini dengan tepat ya. Jadi tepat, bukan cepat tapi tepat. Ada keyakinan kalau seandainya tawaran selanjutnya ini ditolak, klub atau Manchester United akan pergi dan pindah untuk ke target alternatif. Manchester United dikabarkan oleh Dean Jones Soccer, Manchester United ini bersiap untuk membuat tawaran final untuk penyerang Brentford Bryan Mbeumo. Diskusi antara United dan juga Brentford ini sudah dimulai kembali hari Ahad kemarin ya, dengan Manchester United sedang mempersiapkan semua detail tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan kesepakatan ini secara realistik. Nah, ini menarik ya, secara realistik. Manchester United ini menempatkan deadline ya, ini hari Jumat. Jadi video ini gue bikin di hari Kamis sore waktu Eropa. Dan hari Jumat ini adalah deadline-nya, sehingga penyerang bisa bergabung ke latihan pre-season pertama di hari Senin tanggal 7 Juli. Dikabarkan oleh Sam Tabuto, ini reporter dari Standard Sport, bahwa Brentford ini terus memegang tentang angka yang mereka minta untuk Bryan Mbeumo. Sementara Manchester United ini ya berburu ya dengan waktu untuk bisa mencapai kesepakatan sebelum pre-season mulai. Disebutkan kalau Brentford ingin angka lebih dari 63 juta pounds untuk Mbeumo, dan telah menolak ya, atau sudah menolak tawaran yang lebih rendah. Manchester United disebutkan akan membungkus pergerakan untuk Mbeumo ini pekan ini, artinya akan membungkus dalam arti menawarkan kesepakatan terakhir, dan terus bekerja terkait dengan mencapai kesepakatan tersebut. Manchester United ini ya masih menunggu ya tawaran ketiga, di mana Brentford ingin angka lebih dari 62,5 juta pounds, di mana tawaran ini sudah ditolak angkanya di tawaran kedua karena mereka menginginkan angka yang lebih banyak dari yang Manchester United berikan untuk Matheus Cunha. Jacobs Ben mengatakan bahwa kedua klub ini masih terus bekerja ya terkait dengan kesepakatan Bryan Mbeumo, dengan detail-detail final ini masih didiskusikan. Manchester United ingin terus berlanjut dengan situasi disiplin, dan akan mengejutkan kalau mereka ini
akan menawarkan angka sampai dengan 70 juta pounds. Ya, setelah tawaran keduanya ini ditolak ya. Mbumo sendiri masih menginginkan Manchester United dan klub disebutkan ini juga optimis. Bisa saja akan terjadi konfirmasi kesepakatan pekan ini. Ini yang disebutkan oleh Jakobsband. Oke, ya. Jadi ini perkembangan terakhir terkait dengan Bryan Mbumo. Well, gue sudah pernah bikin video sebelumnya ya bahwa sebentar, ini ada juga perkembangan terakhir dari Jakobsband ketika gue lirik ini sumbernya ternyata realitanya adalah mereka sempat berpikir ya bahwa 62,5 juta ini adalah angka yang Brentford akan terima. Tapi ya ternyata ini masih ditolak ya untuk ditawaran kedua. Jadi memang angka-angka terkait dengan Mbumo ini masih terus dicari nih, berapa angka yang bisa membuat Brentford menerima tawaran dari Manchester United. Gue sudah pernah memberikan prediksinya, gue juga terus memberikan perkembangannya. Bagi Sobat Football United yang menyaksikan channel ini, video ini lalu mengatakan rumor-rumor terus, ini bukan rumor, ini adalah berita. Dan seperti biasa di channel ini gue memberikan informasi-informasi juga ya terkait dengan update-update pemain yang dikaitkan dengan Manchester United, termasuk juga proses dari Bryan Mbumo ini. Nah, gue ingin melihat apakah ada kabar-kabar lainnya. Oke, terkait dengan Mbumo. Jadi menarik ya, tadi disebutkan di awal bahwa ada kemungkinan Manchester United, dan menurut gue ini juga akan terjadi. Kalau seandainya tawaran ketiga ini ditolak, Manchester United akan beralih ke alternatif dari Bryan Mbumo. Yang menarik, dua alternatif, yaitu adalah Eberechi Eze serta Antoine Semenyo, ini sudah bergerak gitu ya. Eberechi Eze kabarnya diincar oleh klub dari London ya kan. Sementara Antoine Semenyo ini baru saja menandatangani perpanjangan kontrak ya kan dengan Bournemouth. Jadi situasinya seakan-akan sih ini menekan Manchester United saat ini. Tapi gue juga nggak tahu kalau seandainya memang Manchester United memiliki alternatif lain di luar Antoine Semenyo dan juga Eberechi Eze. Nah, balik lagi ke keadaan Bryan Mbumo. Disebutkan sebelumnya ya bahwa 62,5 juta pounds ini ditolak oleh Brentford. Apakah tawaran kedua ini akan melebihi? Tentu saja Manchester United kalau menawarkan dengan angka yang sama walaupun struktur pembayarannya berbeda, gue yakin pasti ditolak. Nah, sekarang seberapa jauh nih angka yang diinginkan oleh Brentford? Seberapa realistis angka tersebut dan bagaimana keadaan dari Manchester United? Waktu semakin mendesak. Jadi ini juga merupakan tekanan bagi manajemen Manchester United. Ruben Amorim ingin di hari Senin ya, ketika memulai latihan pertama, sudah ada kejelasan terkait dengan Bryan Mbumo. Jumat dikabarkan bisa jadi akan diberikan tawaran terakhir. Angka kalau Brentford tadi disebutkan ya, ataupun angka dari proses ini sampai menyentuh angka 70 juta pounds, menurut gue ini terlalu banyak. Ini terlalu besar. Matheus Cunha yang Manchester United tebus di angka 62,5 juta pounds, itu adalah angka release clause yang menurut gue kalau itu dijadikan patokan oleh Brentford, mereka menginginkan angka yang lebih tinggi, make sense dengan apa yang dilakukan oleh Bryan Mbumo selama beberapa musim terakhir, termasuk juga musim lalu, pengalaman yang lebih banyak di Premier League dan lain-lain. Tapi kalau angka itu membengkak sampai dengan 70 juta pounds, menurut gue ini terlalu banyak. Memang Manchester United harus disiplin, menurut gue ya. Manchester United tidak bisa bergerak dengan negosiasi yang lunak di diskusi untuk bisa mendapatkan atau negosiasi untuk mendapatkan pemain. Kalau itu yang dilakukan, maka Manchester United menurut gua gagal untuk bisa bahkan memulai mengatur pergerakan market terutama untuk pemain Manchester United. Maksud gua begini, selama beberapa musim belakangan yang sudah cukup lama, Manchester United ini sangat mudah dipermainkan oleh market menurut gua. Pemain-pemain yang diincar pasang harga tinggi, Manchester United pasti tebus. Begitu terus.
baik itu merupakan biaya transfer maupun juga gaji. Nah, saat ini menurut gua Manchester United harus merubah gaya tersebut. Bukan berarti Manchester United harus mencari pemain-pemain yang murah, tidak. Tapi dalam proses negosiasi, di situ pentingnya. Bahwa oke, ada target ditetapkan, ada mungkin kebutuhan secara teknis yang harus ditingkatkan juga, ada analisa yang sudah dilakukan, target spesifik diincar. Tapi Manchester United harus disiplin. Kalau Manchester United akan membayar berapapun pemain yang sudah diincar, itu tidak bijaksana menurut gue. Terlepas apalagi situasi finansial saat ini juga tidak leluasa banget lah untuk Manchester United, situasi PSR dan lain-lainnya. Nah, maksud gue begini, harus realistis. Kalau angka terlalu tinggi, walaupun Bryan Mbeumo mengatakan ingin ke Manchester United, Manchester United juga sudah mengidentifikasi Mbeumo ini merupakan target utama bahkan yang bersama dengan Cunha. Tapi kalau seandainya Brentford tidak realistis, menurut gue sudah tidak penting lagi negosiasi dilakukan. Apakah nanti akan ada headline sih Manchester United ditolak atau segala macam? Lebih baik seperti itu. Cari target-target alternatif lainnya daripada harus terus tenggelam ya dengan proses negosiasi, apalagi menuruti angka-angka yang tidak realistis dari Brentford. Tapi kita belum tahu ini akan seperti apa. Mudah-mudahan ya. Gue masih optimis. Tadi disebutkan juga di sumber-sumber yang gue kabarkan, pihak klub juga masih optimis. Dan optimisme ini bukan hanya di Manchester United, tapi juga di Brentford bahwa kesepakatan ini bisa diraih. Nanti insya Allah akan gue update lagi kalau sudah ada kabar selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.